Tanah Libur untuk di siang kali ini Selasa tanggal 13 Mei 2025. Ini biasanya kalau kita libur Manca-Bica bawaannya pengen ngemil, pengen makan, pengen nyoba sesuatu yang pacak bikin kita atau mood kita semakin enjoy ya ketika menikmati suasana santai di momen libur kali ini Manca-Bica ya. Dan baca biasa di Perempat FM Palembang untuk di jam 11 sampai jalan kaki di jam 12 siangnya. Ini kita bakal ada di program Loka Kita Obrolan UMKM. Kita bakal ngomongin banyak terkait dengan mana tadi. Awal mula merintis usaha makanan dan tentunya ini cerita inspiratif tentang bagaimana bisnis dimulai. Dan kali ini Mance Bice sebelum kita ke narasumber kita kami juga menyapa untuk Mance Bice yang ada di 88,4 MHz atau juga yang pengen menyaksikan tayangan YouTube kami juga baca di channel Perempat Palembang atau baca juga di aplikasi RRI Digital di streaming juga baca di rri.co.id. Langsung baik kita bakal sapa. Ini ada dua narasumber kita. Yang pertama ada siapa nih kita panggilnya? Cek ya. Ada Cek Sinta Anggra ini yang merupakan owner dari Mama Angel Kitchen. Selamat siang Cek Sinta. Selamat siang Cek Ilham. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waduh ini tampilannya cantik nih Mance Bice ya. Tadi kita salpok nih ketika lewat di depan Perempat kira ada rombongan Dangdut Academy nih yang lewat. Ini Cek Sinta tidak dewean di rewangnya juga. Ini ada rekannya di sebelah kiri ada Mbak Faila ya. Selamat siang juga. Apa kabarnya nih Mbak? Siang. Sehat ya? Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Ini mengenai Mama Angel Kitchen yang kalau tahu bahwa Cek Sinta ini memang pintar masak nih. Yang pertama kali yang pengen kita tahu juga dan juga mungkin Mance Bice-nya juga pengen kepo. Masak ini berawal hobinya itu dari mana tuh kalau untuk Cek Sinta? Berasal dari hobi makan. Oh, hobi makan Hobi awalnya. jajan. Bang. Hobi jajan. Iya. Jadi keterusan akhirnya pengen coba bikin dewek supaya lebih banyak ya. Iya benar. Mulai aktif masak sejak usia berapa tuh? Udah sejak usia menanjak SMP lah ya. Wah, SMP sudah pacak masak ya? Udah, alhamdulillah udah bisa. Kalau SMP masih kena gebuk itu oleh orang tua. Jadi beda jauh nian ya. Masih ingat mungkin Cek Sinta pada saat itu masak apa yang pertama kali sukses dibikin? Dulu pertama tuh saya biasanya bikin pempek. Oh, bikin pempek. Kan lebih edetik, lebih cenderung yang sering dimakan tiap hari kan. Iya, kata kita orang Palembang kan. Iya benar. Jadi pempek selalu menjadi utama ya. Pertama. Pada saat itu Ebo atau Ibu di rumah juga ngajari atau cuma jingo orang tua bikin akhirnya ikutan bikin juga? Cuma istilahnya tuh ngajarin, cuma dia ngajarin misalnya nanya ini apa sih, diajarin ini misalnya sagunya segini, gendumnya segini. Oke. Cuma kalau dalam hal ngerjain dewe, Ya dewe. Pakai piling kayaknya ya. ya pakai feeling karena kan dulu belum tahu tuh yang pakai taker-taker. Makanya pada saat pertama kali Cek Elam kenal sama Cek Sinta ini, waduh, kira itu beli gitu. Karena banyak jenisnya. Pada saat itu ada apa tuh? Ada ikan ya, yang kalau ingat waktu itu ada juga jajanan-jajanan juga, pempek juga udah ketinggalan. Ternyata yang bikin kaget itu bikin galau itu. Iya, alhamdulillah bikin sendiri. Termasuk apa tuh bolu kokos yang Dulu kokos rembo. nah itu yang kalau biasanya galak kita beli di pasar kan itu ternyata itu bikin dewek juga Mance Bice. Jadi memang kemampuan untuk memasak ini pacak menjadi peluang kayak itu ya. Dan pada akhirnya juga adanya Mama Angel Kitchen ini pertama kali mulai berbisnis atau mulai jualan ini sejak kapan tuh? Sejak nikah. Oh sejak nikah. Ya, sejak nikah udah mulai. Tahun berapa tuh masih nggak ada? 2007. Wah 2000 tuh, aduh sudah lama ya. Ini 2020 artinya sudah kurang lebih 2025 artinya sudah kurang lebih berapa tuh? 13 tambah 5 18 tahun. Waduh luar biasa ya. Dan akhirnya PD untuk berjualan. Apakah pertama kali dicicip dulu oleh suami atau angelnya dewek gitu yang katanya rasanya sudah pas baru PD jualan atau langsung kayak itu? Edik itu ke kawan-kawan dulu yang Cak Ilham. Oh kawan dulu dicicipin. Karena kan kalau misalnya satu rumah tuh tidak mungkin istilahnya gak enak. Iya Nggak benar. mungkin kan Pasti ngasih maunya semangat enak. ya. Jadi lebih edik ke kawan dulu. Terus kata-kata kawan, nah ini boleh nih bisa jadi usaha nih. Ya, kan. Nah dari situ baru semangat. Bener ya ini iya enak katanya. Baru ada istilahnya tuh PD untuk berjualan. Jualan itu tadi. Nah kalau Mbak Faila kayak mana nih sebagai sahabat ya mungkin atau sebagai kawan dari Cek Sinta nyicipi masaknya kayak apa? Walaupun Mbak Faila juga kayaknya udah kalah hebat juga masak ya. Apa nih mengenai masakan Sinta selama ini? Kalau Sinta ini banyak menu-menunya banyak dari mulai nasi
nasi, dari kue-kue serba bisa beliau ini. Pacak Galuh ya. Pacak Galuh. Itu makanya kita tuh agak speechless Cak Juwang tuh ya, agak kaget man tuh. Ternyata apa dari tampilannya yang kita lihat tuh kayak apa ya, tidak hobi ke dapur. Tapi ternyata masakannya enak-enak nih. Betul. Tapi beda dengan Cek Sinta, mungkin kalau Mbak Faila pertama kali untuk belajar masak itu di usia berapa tuh? Belajar masak mungkin dari masih gadis nih kan. Oh dari gadis. Kalau Cek Sinta dari SMP. Kalau Mbak Fai? Mungkin dari SMA kali. Oh, jadi lebih cepat ya malah Cek Sintanya masih. Karena memang wanita itu marwahnya itu harus pacak masak ya. benar. Oke, baik. Dan apa namanya tuh nama usaha Mama Angel. Nah, ini kita pengen kepo juga. Kenapa pakai nama Mama Angel tuh? Kan karena mungkin Angel tuh anak tua ya, anak pertama. Jadi biasanya sih kalau orang manggil tuh dari anak pertama nih. Iya, biasanya Misal kan. Ibu Angel, Mama Angel. Jadi orang lebih kenal ke Angel gitu. Jadi makanya ya udahlah nama Mama Angel enggak apa-apa lah. Itu juga kayaknya lebih enak juga kan. Kayak lebih simpel namanya tuh simpel, ya. Jadi pakai nama anak dan alhamdulillah sampai dengan saat ini masih berkah juga ya oleh pakai nama itu Hoki Cek Juwang. Hoki. Nah untuk menu yang difokuskan oleh Cek Sinta dalam berbisnis apa ba itu yang ada saat ini? Kalau untuk saat ini kayaknya kalau buat ayam geprek tuh agak di stop dulu karena kan Kenapa tuh? Enggak, karena kemarin tuh editing ke kue kering. Oh fokus ke situ. Iya, fokus ke kue kering dulu. Walaupun pada awalnya ayam geprek dulu ayam kan. geprek Kenapa tiba-tiba beralih ke kue kering itu? saya banyak pesanan ke kue kering. Oh itu tidak cuma pada saat Lebaran kan itu? Ya kalau misal biasanya lebih ramai itu Lebaran. Cuma kalau misalnya ada orang yang mesen-mesen juga sebelum Lebaran, oke kita buatin. Oke. Jadi tergantung ada pesanannya Iya masuk. benar. Pokoknya apa pesanan, ayo kita buat. Selagi ada peluangnya kayak Iya gitu kan. benar. Nah, melihat potensi Cek Sinta ini yang luar biasa ya kalau menurut kulo ya, karena tidak segala wong itu pacak masak gitu. Walaupun memang pacak masak paling menguasai kayak masakan-masakan simpel untuk sayur tumis dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah bikin-bikinan makanan-makanan yang kayak ini, termasuk jajanan pasar juga itu luar biasa dewek. Yang ada dikasih Tuhan sama Cek Sinta ya punya keahlian itu. Alhamdulillah. Nah dengan kelebihan yang ada ini atau pintar masak ini punya kepikiran akan ada kerjasama dengan pihak mana kayak bikin suatu kedai atau bahkan bikin apa ya usaha yang benar-benar ditekuni setiap hari secara offline kayak itu kayak ada tokonya, ada nggak kepikiran ke situ? Ada kepikiran kayak itu. Ini juga sudah mau cari-cari tempat juga Cak Ilham. Itu jangan sampai ada keahlian tapi cuma bergelut di situ betul. Nah sayang kayak itu. Ada rencana nak nyari tempat juga. Ini lagi nyari tempat-tempat juga kan. Nanti kalau sudah dapat tempat tuh ya misalnya kayak ayam geprek juga. Tapi ininya kayak ayam geprek sih kita Ayam buka. geprek. Cuma di balik ayam geprek itu kalau misalnya Ada kita tambahan-tambahan bikin, menu. jajanan pasar misalnya apa ya udah kita ambil lah orderannya kayak gitu kan. Tapi kalau Cek Sinta sudah pernah belajar untuk melihat peluang nggak dengan keahlian masaknya nih? Nah ini sih kok yang pengen kalau bocorkan nih. Ini kalau pernah makan di salah satu tempat yang lumayan terkenal lah ya di Palembang ya. Ternyata apa ya menu yang ada di tempat dia itu ternyata di stok dari uang lain gitu, bukan masakan langsung masak dari sendiri. dapur mereka. Nah mungkin Cak Sinta bisa ke arah situ juga, mungkin bikin di rumah penawaran ke restoran besar yang terkenal Cak Sinta yang apa ya memasak menu-menu kayak jajanan atau pempek dan lain sebagainya kayak itu. Ada nggak kepikiran situ juga? Ada juga kepengen situ tapi belum ada juga sih, kepikiran tuh ada, cuma untuk masuk peluang itu belum ada ininya jalannya kan. Ya, tapi yang kalau yakin kalau Cek Sinta apa ya kayak melakukan penawaran pasti ada yang nyangkut di situ. Insya Allah ada. Tinggal kaki actionnya baik kayak mana kan. Nah kalau Mbak Pai juga sebagai kawan Cek Sinta juga yang diketahui selama ini masakannya yang paling enak, yang cocok di lidah Mbak Pai itu masakan jenis menu apa tuh? Galau-galaunya tahu ada sih kok. Pokoknya serba bisa lah ya. Serba bisa. Kue keringnya juga enak. Kue basahnya apa lagi? Itu. Iya, Oh kue basah juga ya? Iya. Waduh luar biasa ya. Gue sampai bingung ini. Kira kan cuma pakai ayam geprek atau yang jenis lauk-lauk itu tadi, tapi sampai ke kue basah itu kan artinya memang
ini kelebihan atau berkah dari Tuhan untuk Cek Sinta yang dikasih. Tinggal bagaimana itu tadi ya, mengolah supaya ini bisa berkembang menjadi potensial untuk income yang masuk gitu. Nah, cuma di sini untuk jualan atau usahanya dijalankan di mana nih alamatnya? Kita sekarang ada di Jalan Kimarugan Pal 7 kalau biasanya Kertapati. Oh, di Kertapati. Iya, di daerah Pal 7. Kalau misalnya di situ bilang aja Mama Angel, rumah Tahu Mama Angel kan? semua tahu semua. Karena lumayan terkenal ya di kampung Iya. ya. Nah, cuma kalau buat aktif jualannya sampai dengan saat ini masih aktif kan? Atau Alhamdulillah by pesan dulu? Bayar pesan juga bisa. Ini lagi istirahat juga di warung lagi istirahat karena lagi ada kesibukan lain lah sedikit. Iya, karena memang harus ada bagi waktu juga ya Iya, antara benar. usaha istirahatnya juga, refreshingnya juga gitu kan. Nah, cuma kalau jualan offline itu di situ juga di Kertapati itu tadi. Iya di Kertapati. Oke, baik, coba kita terima telepon, ada siapa ini ya. Halo perempuan, selamat siang. Oke, baik. Dan tentunya kembali lagi ke Cek Sinta untuk apa ya, menu best seller yang paling banyak dipesan oleh Wang apa? Ayam geprek, jajanan, kue kering itu tadi. Dia tuh tergantung melihat situasi. Kalau misalnya dia puasa, dia lebih ke identik kue kering. Aha. Kalau misalnya kalau hari-hari biasanya kue-kue. Terus juga biasanya nasi juga. Biasanya kalau ayam geprek itu kebanyakan Jumat. Buat Jumat. Di Jumat paling banyak Iya, tuh. Untuk Jumat Barokah. berkah itu kan. Waduh. Dan kalau buat logo dari Mama Angel ini sudah ada atau belum dibikin kan? Logonya paling di Mama Angel cuma belum Secara resmi, khusus ya. belum. Baru stiker-stiker lah gitu. Sudah ada tapi stikernya kayak tuh. Kalau kemarin tuh masih pakai ucapan Selamat Idul Fitri. Yang kayak biasa gitu kan. Biasa. Tapi kalau kayak UMKM yang kawan-kawan lainnya tuh kan dibikinian logonya gitu. Iya, logo Supaya ini bisa menjadi suatu pengingat. Ketika lagi makan, oh ternyata ini produknya Mama Angel gitu. Kalau ada logo itu kan Wang akan lebih gampang mengingat Iya, gitu. benar. Dan termasuk sosmed juga sudah ada. Sudah ada kalau sosmed. Khusus Mama Angel. Khusus Mama Angel. Apa tuh nama sosmednya? Kalau sama sih Facebook Sinta Anggraini. Kalau IG juga Sinta Anggraini. Enggak, maksudnya tuh sosmed khusus usaha kayak itu. Kalau sosmed khusus usaha tuh belum. Artinya di sini Mbak Sinta ini memang butuh manajemen ya, manajemen yang membantu bagaimana keahlian memasak ini jangan sampai hilang cuma-cuma. Kayak itu kan, dibikin logo dulu, di stikerin kayak itu kalau ada pesanan, dan termasuk juga mungkin apa namanya itu ada di pasar online gitu. Yang saat ini kan kita tahu bahwa sudah sangat banyak kawan-kawan UMKM yang berkembang di online gitu. Pernah ada ke situ juga atau belum lagi itu? Sudah pernah. Cuma waktu agak bingung gimana sih maksudnya daftar jualan online tuh kayak gitu. Sempat juga tanya-tanya kan ini atau ada bestie sebelah ini yang sering ngasih tahu, kasih support kan. Tapi kalau Mbak Fai sebagai kawannya Cek Sinta, sebenarnya kendala dari Mbak Sinta untuk mengembangkan keahlian untuk berbisnis ini termasuk jualannya itu tadi di mana sebenarnya itu? Sebenarnya kendala kami sama sih. Oh, sama ya. Di mana tuh yang paling ini? Manajemennya mungkin kurang ya. Oh, manajemennya itu tadi ya. Jadi perlu ada tim juga tuh. Karena kan sibuk untuk aktivitas di luar juga. Tentu ada yang membantu memasak juga minimal lah. Kalau masak kan mungkin langsung dari Cek Sinta atau Mbak Painya langsung. Paling untuk yang membantu memasaknya itu kayak di dapurnya kayak itu kan butuh ada timnya juga di situ. Alhamdulillah kami udah pakai. Udah pakai itu kan. Tapi kalau yakin kalau ini ditekuni, kalau ini benar-benar diseriusi oleh Cek Sinta, ini akan menjadi sesuatu yang besar lagi di kemudian hari ya. Tinggal actionnya itu tadi. Kapan waktunya dan juga bagaimana Cek Sinta untuk marketingnya sampai kayak ketemu pada tangan yang cocok atau apa namanya tuh tempat-tempat yang memang bisa menampung makanan-makanan atau menu-menu yang dibikin oleh Cek Sintanya langsung gitu kan. Oke, baik. Dan kalau tips untuk Cek Sinta dewek nih menjalankan usaha tapi tetap dengan kesibukannya di luar itu kayak apa biasanya mengaturnya? Kan ngaturnya tuh kalau misalnya ada kesibukan luar, orang pesan misalkan
kadang ya kadang ada yang ditolak juga Oh, karena itu lebih penting sayang kesibukan kan. di luar kadang kayak Aha. gitu. Kadang kalau misalnya kesibukan di luar itu nggak terlalu penting, yang di luar ditinggalin, Dipending bikin pesen dulu. dulu. Jadi artinya di sini memang tidak tiap hari ya. Masih sesuai mood ini Masih namanya tuh. sesuai mood. Karena kalau kayak gini juga Cek, emang kita kalau bikin makanan nih, tips ya kalau Mama Angel pribadi, kalau bikin makanan kalau hatinya lagi nggak seret, nggak Itu. mood, itu nggak ada yang jadi. Oh, Kayak jadi gitu, nah. pengaruh juga ya. Pengaruh banget itu. Apalagi di pikiran mungkin. Bener. Kalau misalnya kita bikin bolu tuh yang kalau lagi seneng nih sesuai hati kan, gede kan. Cuma kalau ketika lagi hati sempet, ya sama, kayak gitu. Jadi bantot. Jadi mantap Iya, itu. makanya. Nah, ini yang perlu diketahui juga ya untuk kawan-kawan atau pendengar yang punya minat untuk terjun ke dunia usaha kuliner. Itu tadi ya, suasana hati juga menentukan. Iya benar, suasana hati, suasana hati. Kalau hatinya lagi senang, masakannya cepat selesai ya. Selesai. Cuman Rampung kalau lagi semua. runyam, jangan diganggu kalau lagi runyam. goreng telur siko belamo mungkin ya. Oke, nah kalau ke Mama Angel lagi biasanya tuh kalau bikin makanan seenak ini takarannya itu ditimbang nian, kayak kan untuk 20 gram ditimbang nian, atau cukup dengan insting baik itu, Nah kalau sekarang udah main timbang. timbang ya. Sekarang udah ada timbangan kan, main timbang biar disesuaiin juga kan. Pokoknya intinya mood aja lah. Balik ke mood lagi tetap Iya, balik ya. ke mood tetap. Pokoknya walaupun timbangan udah pas, kadang-kadang Cek Ilhamnya udah pas nih udah nih. Terus tiba-tiba kok jadi kayak gini gitu. Pasti ada Ternyata yang kurang. Iya, karena emang suasana hati tuh campur dongkol, campur apa itu. kan. Ternyata pengaruh. Pengaruh di situ ya. Nah, cuma kalau dari Mama Angel menu yang paling sulit atau ada tantangan masaknya tuh yang mana? Was-was. Gagal enggak ya ini? Atau mulus-mulus baik gitu? Alhamdulillah kalau itu sih udah ada Cek Ilham. Kate Karena ya. sebelum kita buat itu kita sudah yakin bahwa aku insya Allah bisa. Kayak gitu. Jenis kue basah apa Mbak yang bisa dipesen oleh wong? Kayak kalau kue basah tuh kayak bolu berimbu, kayak brownies, Brownies. Lapis apa tuh? lapis legi. Oh, sudah pacak habis sedikit Itu juga. kue lapis yang lebih Untuk best lebaran seller ya? tuh, yang lebih best seller mah kue lapis rainbow. Oh, itu. Itu buatnya harus ekstra plus sabar. Karena prosesnya panjang kan di Panjang. situ. Tapi kalau kayak Matsuba atau 8 jam itu sudah mulai ada pesanan juga di situ. Kalau lebaran kemarin tuh udah banyak pesen, cuma memang aku belum nerima. Oh, kenapa tuh? Karena kan karena satu kan nggak ada yang ngerjain juga. Kue kering juga kan banyak anakku. Jadi takutnya pesanan orang tuh nggak sampai ke mereka, kan mereka kecewa, lebih baik Nah, nggak itu. aku terima kan. Jadi aku terima kue kering aja dulu. Jadi di sini menjaga apa namanya konsisten kita Iya, untuk ke benar. pelanggan ya. Pelanggan. Kalau memang kita pacak benar-benar kita gawekan Iya, gitu. benar. Tapi kalau memang waktunya udah kate ya lebih baik ditolak. Tolak daripada mereka kecewa kan. Tapi kalau melihat adanya penolakan yang dilakukan oleh Mama Angel ini, ada rencana mungkin akan ada nambah tim yang membantu untuk proses cookingnya atau masaknya gitu. Paling kita kerja sama aja sih. Kalau misalnya ada tetangga atau Oh, teman bisa ya? kan bisa. Kita juga hitung-hitung bantu juga kan, bantu mereka juga dengan memprosesin apa yang mereka buat. Nah itu. Dan kalau Lebaran tadi kayak apa tuh situasi pesanan? Sampai udah kate waktu lagi untuk beli baju Lebaran mungkin ya? Iya, kalau kemarin tuh lebih banyak ke nastar. Oh, nastar. Jadi kue Lebaran di situ ya? Ya banyak kue kering juga. Puluhan kilo ya sampai. Waduh. Puluhan kilo. Puluhan kilo? Iya benar. Waduh, luar biasa. Hitungi baik ya, sekilonya berapa itu? Alhamdulillah bisa buat beli baju lebaran anak-anak lah. Nah itu, jadi memang ini menjadi suatu berkah juga ya punya keahlian Iya, pacak benar. masa ini ya. Nah dan mungkin untuk di Lebaran Haji ini persiapannya sama dengan Lebaran Puasa atau kayaknya lebih santai nih untuk di Lebaran Haji. Kalau lebaran haji itu biasanya sama sih kayak lebaran Idul Fitri. Pesanannya sama? Pesanannya. Karena kan Mama Angel juga lebih enetik kalau misalnya misalnya jalanin nih. Mama Angel kasih waktu dalam waktu misalnya 1 minggu. Oh 1 minggu. Kayak gitu kan. Jadi banyak yang mesen juga. Open Ada PO ya? Jalanin lagi ya, jalanin juga. Misalnya ada orang mau Mama Angel bikin ini dong, orang mesen ya udah aku bikinin nanti ya, tapi ya nggak apa-apa gitu. Nah untuk di Lebaran Haji ini, Anda ini ada pendengar kita yang pengen coba dan penasaran dengan masakan dari Mama Angel ini, open PO-nya sejak kapan tuh? Ya sekarang udah open PO Oh, sudah juga. baca. Udah bisa. Dan jenis
kue kering atau kue basah yang pacak dipesan apa betul? Tergantung yang mesen mau mesen apa. Oh pacak kalau ya? Wow, ini yang paling setuju nih. Apapun pesanannya pasti bisa Insya Allah insya Allah. dikerjain. Termasuk dengan kayak putri salju, gampang nih Iya, bikin itu. putri salju. Mejem baik kata Mama Angel bikin itu. Kecil bacanya ya. Kalau kue kering tuh lebih susah ke nastar sih karena lama kan. Isinya dulu, terus bulut-bulutinya, ngasihnya Oke. telur. Itu yang lebih panjang tuh kayak gitu prosesnya. Nah ini ngomongin soal Angelnya Dewe, kalau banyak pesanan ikut gak turun tangan juga tuh? Iya, bantuin juga. Tetap ya. Walaupun bantuin cuma masukin toples masih bantuin. Yang penting adalah dikit banyaknya Iya, kayak itu. benar. Oke. Nah kalau Mama Angel atau Mbak Pai juga nih, kalau ada pesanan itu bagusnya digawe ke atau belanjanya di hari itulah atau kemarin-kemarinnya sudah pacaan stok gitu di situ untuk bahan. Kalau Mama Angel lihat dulu dari pesanannya. Mhm. Kalau misalnya dia ngambilnya pagi seumpama kan, kami mau ngambilnya pagi berarti dari hari ini sudah harus stok belanja. Oke. Jadi subuh udah mulai bisa dikerjain. Mhm. Cuma kalau dia ngambilnya sore, pagi belanjanya. Jadi Paginya agak belanja. lebih fresh. Lebih fresh dan juga lebih enak ya. Kalau bahannya baru tuh kayak itu. Nah, cuma kalau pemilihan bahan yang pacak di stok atau yang tidak pacak di stok apa betul? Sebenarnya alhamdulillah bisa di stok semua sih Cik Ilham karena adanya kulkas kan. Kalau kayak ayam tuh kita belinya tuh siang seumpama kan. Itu langsung kita olah. Nah, biar ini kunci penting nih, pengolahan ayam supaya bisa di freezer dan tetap fresh kayak apa tuh? ya, setelah kita beli dari pasar langsung kita olah cepet. Kayak dicuci ya. Udah dicuci, dibersihin terus langsung dibumbuin. Setelah dibumbuin udah kita masukin dalam kulkas gitu. Jadi dia nggak bau, Dan bau besok lagi. pun ini Masih tetap. tidak akan merubah ya. Iya benar. Tidak akan busuk dan juga tetap fresh kayak itu. Fresh. Bumbunya lebih cepet. Sebenarnya enak yang dia Dibekukan dulu. karena bumbunya lebih cepat meresap. Meresap Ada kan. di daging itu ngeresap bumbunya. Ini bukan berarti kan banyak yang mengatakan bahwa kayak ayam, ikan dan lain sebagainya itu bagusnya dibeli pada hari itulah gitu. Tidak juga sih ya. Tidak juga sih. Ya. Tergantung bagaimana kita pengolahan. Nah, itu paling penting. Tapi kalau kayak telur berapa lama nih bertahan lama bagus waktunya untuk kita olahkan sebagai bahan pokok untuk pembuatan makanan kayak itu. Kalau telur itu lebih bagusnya dia tuh nggak masuk dalam kulkas. Kalau buat kue ya. Oke. Nah, karena dia susunya dingin. Dia suka nggak medok, nggak naik kalau misalnya Karena dalam beku kulkas. kan. Kalau telur kan nggak mudah bau, nggak mudah basi kan. Jadi nggak apa-apa di luar nggak apa-apa. Di suhu ruangan kan. Di suhu ruangan. Oke, baik. Dan kalau kayak bawang, cabe itu juga pacak di stok ya. Bisa. Tergantung waktunya nih. Bisa. Tergantung jangan basah. Oh, jangan basah. Ya kalau cabai edetik dia jangan basah. Kalau basah pasti dia busuk. Oh, itu salah satu kuncinya salah juga satu, di situ ya. Termasuk bawang juga di situ. Iya benar. Oke. Nah, ini kalau mengenai harga biasa sudah harga A. Tiba-tiba ternyata di pasar bahan bakunya naik. Apakah ikut menaikkan harga ke pelanggan atau tetap dengan harga lama tapi bahannya yang dibedakan kayak itu? Enggak, tetap dengan harga lama. Tetap ya. Iya. Walaupun ada perubahan bahan Walaupun baku. ada perubahan bahan baku. Kenapa tuh alasannya? Ya karena kan mereka udah tahu pasaran segitu. Kalau misalnya kita pasarannya 10.000 seumpama kan. Kita ke pasar, oh bahan naik. Gak mungkin kita ngomong oh jadi 12. Tapi kan banyak itu yang terjadi di lapangan. Pernah kalau beli nasi jadi 13.000 dari awal 10.000 atau 11.000 kayak itu. Atau mungkin porsinya aja dikurangin. Nah, itu. Termasuk Mbak Pai juga mungkin mensiasatinya kayak apa tuh? Mungkin kayak gitu lah. Cuma Cik Ilham kalau misalnya dari ayam geprek ini kita susah menguranginya tuh dari mana? Karena sudah ini Karena kan. sudah kayak gitu, sudah porsinya. Oke lah kalau buat berasnya, tapi kalau buat ayamnya, bos kan bisa ya porsinya dikecilin sedikit. Cuma kalau dia dikecilin tuh kayak Habis aku, kayak aku pribadi aja kurang puas kayak gitu nah. Takut rasa gendom bae lah juga gitu Iya. ya. Oke, nah ini teknik ada yang nanya teknik penggorengan ayam geprek. Dia pernah nyoba tapi minyaknya selalu cepat hitam dan juga malah justru tidak jadi. Kenapa nih kendalanya? Dia tuh biasanya yang bikin dia nggak jadi tuh dari api. Oh, apinya. Biasanya apinya kegedean. Oh, itu. Nah kalau masalah minyak itu karena dia pakai tepung ya, jadi memang dia hitam karena gosong. Nah
Itu sering kalau misalnya udah 3 kali masuk itu disaring minyaknya. itu. Kan itu yang bikin dia hitam tuh ngendek. tepung ya. Tepung itu ngendek tadi. itu yang bikin ayamnya jadi hitam. Kelihatan udah mateng tapi dalamnya belum. masih basah. Tapi ada tipsnya loh. Nah, apa tuh? Biar minyaknya bersih lagi. Nah, ini kita pengen tahu Jadi tuh. sagu terus dikasih air dalam mangkok, terus ditumpahin ke minyak Kuali tadi. digoreng, nanti lengket semua Lengket tuh semua. bumbunya ke situ. Ini nggak Itu bakal dicoba bersih ini. lagi minyaknya, Wah. kayak baru. Ini Mbak Pa juga pernah ini ya? Pernah. Menjadi satu kunci rahasianya juga itu ya. Betul. Cuma kalau buat ayam geprek karena dia mungkin itu sedikit ya buat Mama Paila kan. Cuma kalau ayam geprek itu karena lebih banyak tepung. Main tepung. Jadi harus disaring pakai saringan teh yang besi. Itu disaring sampai benar-benar nggak ada lagi ampas tepungnya. Jadi lebih baik itu 3 kali penggorengan. Iya, Langsung kalau, disaring itu. Kalau misalnya minyaknya udah kayak terasa ada kan mambu kayak gosong. Nah, itu kayak pahit gitu. apinya tuh dimatiin juga nggak apa-apa, dikecilin cuma disaring dulu sampai benar-benar tepungnya terangkat semua. Dan ini dijamin akan masaknya tuh sampai ke dalam ya. Iya, insya Allah sampai dalam. Tergantung dari apinya. Termasuk banyaknya minyak yang digunakan. Iya benar, Kalau sampai tenggelam itu akan lebih baik gitu. benar. Aha, Lebih dia tenggelam, dia hasilnya lebih bagus, lebih bagus. Dan rasanya atau garingnya itu lebih pas ya. lebih pas, lebih gurih. Oke, baik. Dan ini biasanya untuk paket satu geprek itu isinya apa betul? Biasanya sambal, ayam, nasi, lalapan, kadang juga ada timunnya juga. Oke. Nah kalau masalah kadang tergantung yang mesen ya. Kalau misalnya mau kasih aqua kita kasih. Kalau misalnya dia enggak ya enggak. Tergantung ini Pesanan ya, orderan. pesanan kayak itu. Benar. Oke, baik. Dan apa namanya itu untuk sambal, wah banyak nih yang kepo juga ada salah satu ini nanya. Kalau sambal ini sambal terasi katanya atau sambal mata? Geprek kayaknya khusus ya untuk sambalnya. Iya benar. Kalau sambal geprek itu nggak terlalu ke terasi, nggak terlalu ke mata kalau aku ya. Agak dominan ya. Dominan. Aku tuh lebih ke kayak sambal biasa, cuma sambalnya tuh aku goreng dulu, aku giling, baru aku tumis lagi. Oke. Nah dia tuh yang bikin dia agak mantap tuh kasih agak terasi sedikit aja. Nah itu aja yang bikin mantapnya dia tuh. Ini jadi salah satu kuncinya juga Iya nih ya. benar. Karena kan ayam geprek itu lebih identik ke sambal. Kalau ayam kan udah lumrah Udah udah biasa, biasa kan. Nah, itu lebih ke sambal kalau Benar ayam sih. geprek. Kalau sambalnya enak pasti orang tuh Iya, ngiring. Ayam sama Ngiring nasi lagi cuma tuh. mengiring. Dia lebih ke sambal. Oke, kalau buat sambal ini biasanya kalau dari Cek Sinta langsung stok banyak atau hari ini jualan, hari ini juga yang dibuat? Alhamdulillah kalau misalnya jualan itu satu hari habis, itu. habis. Boleh kepo enggak berapa porsi gepreknya yang habis dalam satu hari itu? Kisaran baik walaupun tidak detail. Sekitar 3 kiloan, 4 kiloan. Waduh banyak ya. Artinya di sini memang kalau dijual setiap hari lumayan itu ya omsetnya ya. Iya, benar. Lumayan banget. Kalau ditekunin lumayan banget. Itu makanya itu. Apalagi punya tempat yang memang strategis dan juga memang jangkauannya itu gampang diakses. Ini akan menunjang juga di situ ya. Nah, kembali dengan kue-kue pasar, jajanan pasar ini. Apa betul yang ada di Mama Angel ini? Kalau kue pasar tuh lebih kayak banyak yang mesen ya. Itu lebih ke risol. Risol. Terus kayak ke kue lapis, kayak gitu sih kalau ini jajanan pasar tuh. Apa nih yang kue lamo tuh yang putih, dalamnya ada irisan pisang itu? Apa sih namanya tuh? Apa namanya itu? Kayak aduh lupa. Bukan Itu dari lemper. tepung beras dia. Aduh lihat kemarin itu ada yang nyari juga itu sulit katanya cari kue itu sekarang. Iya. Itu dari tepung. Nagosari bukan? Iya benar. Nagosari itu itu dari kan? tepung beras yang dimasak terus dimasukin daun pisang dikukus lagi. Itu ada juga di sini di Mama Angel. Ada. Kalau mau pesan Sesuai ada. pesanan Sesuai itu. pesanan. Oke. Termasuk ada kue tampa juga ya? Iya, kalau ada orang mau mesen kue tampa ada. Ada juga di situ. Nah, untuk pengorderan ini minimal hamin berapa nih kalau buat kue-kue? Hamin 3. Sudah bisa. Karena kan mau disusun konsep kuenya kue apa aja kan. Di dekor ya gitu. Iya benar. Soalnya kalau kayak kue tampa atau kayak itu kan nggak mungkin satu kue satu. Nggak kan minimal dia tuh ada 5 sampai 6 kue. Nah, itu. Jadi banyak jenis ya di situ ya. Iya, benar. Oke, baik. Dan nanti kita bakal sambung lagi ya untuk obrolan kita, tapi sebelumnya ini kita bakal ke beberapa informasi dulu untuk mancing-bincangnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan UMKM Perompak FM Palembang.
Aku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dengan lainnya, tapi sekarang terungkap sudah engkau ternyata ada yang punya. Hanya engkaulah cinta sejati, tetapi engkau takkan mengerti. Apalah daya diriku ini, orang tua yang menghendaki.
sekarang engkau hanyalah milik orang. Oke baik Bang Cepice dulur-dulur dimanapun berada dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Permata FM Palembang. Kita masih bersama dengan Cek Sinta Anggra ini dan juga Cek Fai ya atau Mbak Fai di loka kita untuk di siang kali ini. Kita masih bersama dengan Mama Angel Kitchen. Nah kita ke Mbak Fai dulu nih pengen tahu. Ini Mbak Fai ini saya dapat bisikan bahwa lagi menggeluti juga menu dessert kayak itu ya. Dessert yang kayak apa nih Mbak? Ngelihatnya tuh warnanya benar-benar menarik nih untuk dicoba kayak dah. Pokoknya aneka dessert, mulai dari salad gitu. Tapi saladnya unik. Kenapa tuh unik? Beda salad di Mbak Fai sama salad yang lain tuh apa? Saladnya tuh kayak pelangi, ada warna-warni. Warna-warninya tuh menarik ya. Mulai dari rasa strawberry, ada rasa strawberry, mango, ada rasa leci, pokoknya macam-macam, ada sekitar 7 varian rasa. Untuk saladnya tuh tadi. Tapi kalau untuk salad untuk dessert yang lain ada apa lagi tuh di situ? Dessertnya ada sagu mango, strawberry sagu, ada buko pandan. Terus Gitu. ada dessert box juga. Dessert board, box yang yang bentuk box itu tadi. Kayak toples. Toples Tapi itu. kita share injak tapi dalam wadah toples. Oke. Dan ini ready-nya di mana tuh dijual? Ready-nya kita jual di ruko tempat Oh tinggal iya. Mbak sekarang. Boleh. Alamatnya di mana Di tuh? Sersan Sani, Sersansani itu artinya di KM Limo ya? SMA 6. SMA 6. Oh iya iya. Jadi patokannya SMA 6 maju sedikit dekat persimpangan itu sebelum persimpangan. 4, ada cuci mobil depannya. Oke. Nah, jadi untuk Bang Cepice yang pengen coba dessert dari apa nama usaha Mbak Fai? Dapur Mbak Fai atau Dapur Piniti. Dapur Piniti. Ya. Oke. Nah, jadi bisa ke sana langsung datang. Ini boleh makan di tempat atau Boleh. khusus bungkus kayak itu? Oh, boleh makan di situ. Makan tempat bisa. Take away juga pacak ya? Boleh. Aha. Asal jangan makan teko wadah. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oh, lumayan lama juga ya. Fokusnya di dessert baik atau ada menu lain? Kalau sekarang kayaknya fokus di dessert sama MUA. Oh, agak beda ya ini bidangnya ya. Oh iya, ternyata Mbak Fai ini juga ahli di make up ya. Iya. Alhamdulillah lancar juga sampai dengan saat ini. Alhamdulillah sekarang masih dipakai oleh Sanggar Orang Nomor 1 di Palembang. Oh iya, jadi ada kerjasama juga di situ ya. Ya, Sanggar Cempaka. Wah. Dan alhamdulillah tanggal 16 nanti kita ada acara Festival Sriwijaya, acara besar-besaran di Benteng, Kota Besar. Bisa mampir nanti tanggal 16. Oh jadi di situ open booth juga. Iya, kami mau rencana mau buka Nah booth, ini, mau buka lapak ini yang di perlu kita festival. informasikan juga ya. Mungkin untuk yang pengen ke Kertapati Kejauhan atau ke Sersansani juga rumahnya ada di Pusri kayak itu kan. Jadi ini salah satu solusi pacak datang ke acara kapan tuh? Acaranya Acaranya mulai dari tanggal 16. 16 KG. 16 Mei di Festival Monpera. Oke. Sriwijaya. Di Monpera. Jadi itu kolaborasi antara Mama Angel dan juga Dapur Piniti itu tadi ya. Iya betul. Aha. Jadi segala menu ada di situ. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ini kalau mengenai promo ada nggak ketika acara berlangsung? Mungkin beli satu dapat apa gitu. Dapat kantong plastik ini kayaknya ya. Beli satu dapat senyum. Jadi silakan untuk Mang Cepice untuk yang pengen coba apa yang kami obrolin ini, pengen membuktikan langsung mungkin ya apa yang tadi kita sampaikan. Ini silakan datang di event itu kakek bakal ada Dapur Finity dan juga Mama Angel Kitchen ini kakek ada di situ. Dan kalau mengenai promosi nih, biasanya kalau dari Cek Sinta dan juga Mbak Fai apa yang dilakukan? Kayak apa ya memperkenalkan nama brandnya atau nama jualanannya itu ke uang tuh dengan cara apa biasanya tuh? Nggak ada cara khusus ya. Cukuplah rasa yang membuktikan. Wah itu. Kalau Bapak cuman percaya dari mulut ke mulut, Ah, terus itu. yang penting kita sering update di status, entah dari WhatsApp atau dari Instagram, pokoknya sering-sering update. Aha. Jadi itu akan bikin untuk jadi penasaran juga di situ ya. Dan juga promosi mulut ke mulut itu kayaknya lebih efektif tuh.
Karena itu menjadi bentuk bukti nyata. Tadi alhamdulillah ada juga ya bestinya Mama Faila hubungin juga mau kerjasama nanti buat Nah, kue itu. kering pas Lebaran Haji. Nah, jadi ini momennya pas ya. Iya benar. Artinya ini lebih ke Mama Angel. Iya, karena dia nyicip nastar Mama Angel, kan itu langsung nelpon. Langsung jatuh cinta dia Iya, yang rasanya boleh ya. dah Mama Angel kita kerja sama, boleh banget. Nah, ini mengenai kerjasama siapa tahu kan dengan adanya siaran kita ini, baik itu yang menyaksikan di YouTube atau mendengarkan kita secara langsung di radio, andai ada yang pengen ajak Mama Angel untuk Kerjasama. berkolaborasi kerjasama dalam bidang usahanya ini, gimana nih peluangnya? Boleh. Dalam segi halal perlu, kalau kue kering ayo. Cuma kalau Mama Angel kue kering lebih ke kalau hari Idul Fitri sama Idul Adha aja. Ada momen kan. Tapi kalau buat menu yang lain? Kalau menu yang lain tuh ya tergantung dianya mau mesennya kayak gimana. Gitu. Terpenting artinya di sini harga yang dikasih oleh Mama Angel ini memang istilahnya kayak harga pabriknya langsung ya. Iya benar. Jadi untuk dijual lagi tuh akan tetap ada untung di situ kan. Gitu. Mama Angel juga lebih memikirkan orang tangan kedua. Kalau kita tangan pertama udah mahal, kasihan ke tangan kedua dia bingung mau jual berapa. Nah, jual harga berapa lagi kayak gitu kan. Tapi kalau untuk apa namanya itu untuk sepengalaman selama ini belum ada kerjasama memang yang dilakukan. Alhamdulillah sudah ada, cuma tidak banyak. Tidak rutin juga mungkin. Rutin juga, ada orang-orangnya juga kan. Istilahnya itu kalau misalnya datang Mama Angel kayak gini-gini ya udah ayo gitu. Kita juga cari nama juga Itu. kan, cari langganan juga gitu. Oke, kalau Mbak Fai pernah ada pengalaman kerjasama mengenai bidang makanan ini? Baru Rencana? ada satu tawaran. Aha. Rencana tanggal 19 ini mau dari pihak Kejaksaan Tinggi Negeri itu. Sumsel mau ngajak kerjasama di kantin kayak itu. Oh itu. Jadi bakal buka kantin juga di situ. Ya. Oke, ini akan ada peluang baru juga di situ ya. Insya Allah. Kalaupun memang sibuk di situ, bagaimana nih mengatur waktu keluarga dengan usaha? Biasanya Mbak Fai manajemen waktunya kayak apa tuh? Alhamdulillah kalau dessert ini nggak terlalu ganggu aktivitas di siang hari kan, jadi bisa kerjanya pas malam kayak gitu kan, lagi santai bisa dikerjain. Beda kayak nasi tadi, kalau jual kayak ayam bakar yang harus standby dari pagi sampai itu kan harus siap ya. Oh jadi memang sekarang sudah fokus di Sersansani? Sersansani. Tidak lagi yang di mana kemarin tuh Jakabareng ya? Itu rumah tinggal. Oh di rumah tinggal. Ya, Jadi tempat usahanya memang di situ untuk saat ini ya. Tapi menu itu tidak dihilangkan kayak itu. Enggak. Tetap ada ya. Jadi untuk pelanggan yang nak datang ke situ pengen mencoba makanannya langsung di situ itu juga pacak. Iya, tapi yang susahnya yang apa namanya pelanggan yang Jakabareng yang kejauhan. Nah itu paling di alternatifin dengan pengiriman kayak itu kan. Gojek kayak itu. Kan sudah banyak kan sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa mengantarkan belanjaan kita itu tadi. Kalau untuk di Sersansan itu terkonsep enggak untuk tempat usahanya kayak ada live musik atau ada kayak tempat nongkrong, suasana romantis, lampu-lampu kayak itu ada enggak di situ? Itu masalah kendalanya, manajemennya belum bagus manajemennya. Tapi kan bisa dibantu dengan teman-teman dari Mama Angel mungkin atau siapa lagi tuh kawan-kawan yang lain kayak itu. Ya nanti kayaknya si Raffi Angel yang harus live di situ. Nah di situ kan. Jadi setiap malam minggu mungkin Raffi sama Angel perform di situ kan. Menjadi satu daya tarik juga di situ. Betul. Tapi sudah punya rencana juga di situ ya. Insya Allah. Mungkin kita kan mulai dari nol ya mungkin sekarang kan. Oke baik. Nah ini kalau kita sudah ada di penghujung juga mungkin untuk Mama Angel lagi kita pengen tahu ke depannya apa nih yang bakal dilakuin untuk supaya usaha ini tetap berjalan walaupun dengan kesibukan yang luar biasa juga di luar dan juga termasuk apa ya supaya keahlian memasak ini tidak hilang begitu baik gitu. Apa yang bakal dilakuin? Ya tetap gimana bagi waktu lah yang itu tetap bagi waktu dan galau-galaunya jangan sampai ada yang mandet gitu ya. Iya benar. Pokoknya usaha tetap jalan, terus yang di luar juga tetap berjalan. Pokoknya bagi waktunya tuh yang pas. Yang pas dan juga ada yang skala
prioritas kalau Cak Jiwang tuh ya. Iya benar. Aha. Oke, dan kalau ada yang pengen pesen, kita boleh share nomor kontak atau cukup di sosmed kaki akan dikasih? Aha. Oke, kesenggol nih kayaknya. Jadi suaranya masih masuk nih tapi. Masih. Aha. Bisa lewat WA juga bisa. WA. Kontak bisa. Lewat dari sosmed juga bisa. Sosmednya di mana tuh? Sosmed kalau lebih ke Facebook sama ke WA sih. Kalau ke IG tuh jarang buka juga. Karena sering suka buka WA sama Facebook. WA-nya pengen kita share atau nanti di sosmed? Boleh? Di sosmed boleh. Oke, baik. Di situ kayak di sosmed kita bakal kasih tahu ya di situ ya, nomor siap. kontaknya di situ. Oke, dan mudah-mudahan KG segera mungkin ya kita tunggukan sudah dapat tempatnya tadi. Amin. Dan juga pelanggan juga bisa langsung makan di situ ya. Amin, amin. Nah, ini yang kita nantikan dari Mama Angel Kitchen. Dan kalau untuk Mbak Fai apa kedepannya bakal dilakukan? Untuk usahanya ada MUA sama juga dessert ini tadi ya. Kalau impian sih pengennya buka kayak cafe ala dessert yang kayak mana ya? Nah itu. Yang spesialis khusus dessert lah. Kayak gitu. Karena kalian sudah ada kan, tinggal bagaimana tempat dan juga hal-hal yang menunjang di situ kan. Mengenai kolaborasi berdua bakal ada nggak di situ? Insya Allah ada. Ada. Menu apa nih yang bakal dikolaborasikan? Kalau Mama Angel tetap dengan ya ayam geprek, Mama Pela dengan dessertnya ya Mama Pela. Pokoknya saling support dan kompak gitu. Ayam bakarnya mungkin Ayam bakar nggak tahu itu bagian apa. beda ranah ya. Iya beda. Tapi kalau buat Mama Angel pacak dong bikin ayam bakar itu. Bisa. Ikan bakar gitu kan. bakar, Ini kan lagi primadona sekali tuh ayam bakar ikan bakar dicampur dengan lalapan yang banyak gitu kan. Ini Udah pengalaman capek. Bakar tuh ya bakar tuh saya. Oh iya pernah kemarin kita nyobain apa tuh? Kan ayam bakar Bandeng ya? ikan bandeng, ikan bakar. Yang nggak ada tulang itu ya? Iya. Iya ya. Iya loh. Nanti tulang itu kalau nggak salah kemarin, tapi kepalanya masih ada itu. Tapi kalau ayamnya jujur kemarin pas kita nyoba sama Wak Dola yang waktu kita masih di Seberang situ, itu memang lembut. Ini lembutnya apa nih? Diungkep dulu kah? Iya. Atau ada teknik khusus? Dimarinasi terus diungkep langsung di presto. Oh itu. Iya kan biasanya ayam bakar tuh kan masih ada yang di dalamnya tuh cak mana ya. Tapi kemarin ketika kita makan sama-sama tuh Tulangnya benar-benar kayak renyah dan tulangnya tuh hampir tak bersisa gitu. Ini oleh rakus apa oleh lemak Uji Wong ya. Kayaknya lebih dominan dua-duanya juga ya. Oke baiklah kalau itu terima kasih sekali lagi untuk Cek Sinta Anggra ini dan juga Mbak Fai ya. Dan mudah-mudahan usaha-usahanya ini terus berkembang. Terus juga ada toko offline-nya juga yang kita nantikan tadi yang sudah kita sampaikan. Dan pokoknya salam sukses dan juga menu-menunya selalu terbaik ya untuk pelanggan-pelanggan setianya. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus pamit dari loka kita untuk di edisi hari ini di Selasa tanggal 13 Mei 2025 ya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melati kuncuk disayang sayang